pengen tuh gede dirobone para. Nak pengen dirobone ayo geger. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng ngejeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas permasalahan yang masih menjadi perbincangan hangat, terutama dari kalangan pencaksilat dulur-dulur. Jadi perobohan tugu di wilayah Jawa Timur ini sudah terrealisasikan dan banyak sekali tugu-tugu dari perguruan yang dihancurkan dulur-dulur. Kemarin ada pergerakan yang dilakukan oleh Kang Mas Fajar bersama dulur-dulur STRAT cabang Jember ya dulur-dulur, yang dimana beliau berorasi menolak adanya perobohan tugu di wilayah tersebut karena beliau selaku salah satu legenda hidup yang ikut babat alas PZT di wilayah situ merasa tidak terima apabila dengan permasalahan yang disebabkan oleh oknum-oknum ini, namun akhirnya yang dipermasalahkan adalah tugunya. Kali ini beredar video juga dulur-dulur yang menampilkan anak kandung dari mantan Ketua Umum Persaudaraan Sejati Trate, yaitu adalah Kang Mas Bagus Rizky, anak kandung dari Kang Mas Tarmaji Budi Harsono. Beliau di sini juga salah satu wiranom dan salah satu pengurus pusat yang juga kurang setuju dengan adanya perobohan tugu yang ada di wilayah Jawa Timur. Kelima, kebetulan saya di kota juga ketua partai Golkar. Nah, jadi saya melihat begini. Jadi apa urgensi penghancuran tugu? Apakah tugu itu menimbulkan masalah, menimbulkan berantem? Kalaupun berantem, setahun berapa kali? Nah, kalau tidak ada permasalahan apapun, tugu baik-baik saja, tidak ada urgensi apapun, kenapa harus dirobohkan? Ya. Kalau kita mau melihat juga non-sewu, panjenengan kalau ke Sun City, mungkin Sabtu atau Minggu biasanya ada anak-anak pakai baju model Jepang. Artinya mereka terinfiltrasi oleh budaya Jepang. Mereka pakai baju Hokage atau apa segala macam. Lah ini kenapa anak bangsa yang cinta dengan budayanya dan mengaktualisasinya lewat tugu, kenapa disalahkan? Kenapa kebanggaan terhadap budaya bangsa pencaksilat ini malah dihancurkan? Loh, kita bicara NKRI. Saya pernah datang ke Asiki di perbatasan Papua. Ada satu letnan intelijen dari Kopassus, Mas, saya mohon izin. Izin kenapa? Saya izin pakai STRAT untuk masuk ke penduduk asli. Dengan bahasa saudara itu lebih bisa diterima. Sehingga di Papua sana orang tidak peduli pencaknya, tapi dengan bahasa saudara ternyata bisa merangkul saudara-saudara yang asli Papua. Makanya saya hanya pertanyakan saja satu saja, apa urgensi tugu harus dihancurkan? Terlebih brandnya Madiun ini adalah kota pendekar dan kampung pesilat. Jadi itu saja. Jadi kalau ada ketemu dengan Pak Kapolda langsung, ini titipan pertanyaan yang saya ajukan. Dan mungkin mohon maaf karena kebetulan saya partai politik, kebetulan ada teman-teman dulu yang menyampaikan aspirasi, bahkan termasuk sebelum surau itu dari Tunas Muda juga ketemu saya, guyonan juga. Nah, pengen tuh gede dirobone para, nak pengen dirobone ayo geger, gitu loh. Tapi nak gak pengen tuh gede dirobone surau itu aman. Dan alhamdulillah aman. Tidak ini dan apa? Artinya apa? Tugu bukan sumber permasalahan. Jadi saya mohon ini juga, mungkin kami selaku istilahnya penyampai aspirasi masyarakat juga akan berkirim surat kepada Pak Kapolda. Apa urgensi penghancuran tugu? Kecuali kalau di situ timbul konflik terus sampai Pak Mas Heru sama Pak Dadang ini pusing sampai nangani karena tiap minggu gegeran atau tiap bulan gegeran, monggo dihancurkan.